Mungkin di jaringan kali Ustaz. Iya, Masya kalau Allah. Tapi Ustaz, Alhamdulillah hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik buat para jomblo Ustaz ya. buat buat jomblo sama buat para orang tua sebenarnya. Oh ya gitu ya, Masya Allah, Masya Iya, Allah. Temanya insya Allah hari ini berani nikah muda. Ya gitu. Tapi teman-teman sekalian, siap. bagi yang punya pertanyaan, silakan antum tulis pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah sebentar akan kita bahas bersama Ustadz. Dan untuk pelebaran materi, kami silakan kepada Ustadz untuk memberikan prolog dulu. Fadal Ustadz. Iya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ya. Eh, para ikhwan dan para akhwat, ikhwatal kiram ya, sahabat-sahabat saya yang saya muliakan dan juga semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Amin. ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di sore hari ini ya kita diizinkan Allah untuk bersua, untuk berjumpa ya, dan kita dapat berkumpul ya, meskipun perkumpulan kita ini adalah tidak secara fisik ya, tapi kita berkumpul ya, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita ya melalui salah satu karunia Allah, yaitu dengan adanya teknologi ya. Jadi meskipun mungkin fisik kita berjauhan, tapi insya Allah kita diikat oleh ikatan keimanan ya, Amin. dan insya Allah ini yang akan atau mendekatkan kita insya Allah taala. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini ya kita insya Allah akan berbincang-bincang santai dengan Kang Badrimin sebenarnya, dan juga dengan kawan-kawan sekalian ya, yaitu kita akan ngobrol atau bincang-bincang santai ya, tapi meskipun santai namun insya Allah ya, eh, kita upayakan dengan adab dan juga dengan koridor-koridor ilmiah insya Allah taala ya, dan kita akan berbicara tentang eh, berani nikah lagi, berani nikah muda. Waduh, itu salah judul, bahaya ya. Jadi berani nikah muda ya. Nah, ini pada saat flyer dari teman-teman Bali Mengaji ini saya posting dan saya jadikan status di WA saya, itu yang japri saya banyak dari kawan-kawan duat, kawan-kawan ustadz. Nah, kemudian bilang ini judulnya apa, nggak salah antum? Enggak. Itu berani kawin lagi atau berani kawin muda? Bukan lagi Ustaz, tapi berani kawin muda. Gitu. Ini babnya beda, babnya. Jadi kajian kita atau bincang santai kita ini adalah lebih berbicara tentang ya, khususnya untuk kawan-kawan yang masih jomblo, yang masih muda, ya, yang kepengen menikah, ataupun juga mungkin yang mungkin sudah berumur belum menikah. Itu juga ya kita anggap ya juga masih muda lah ya. Ataupun juga kawan-kawan yang sudah pernah menikah ya, dan saat ini single ya, itu juga juga bisa juga ya, maksudnya juga masuk di dalam kategori ini juga gitu loh ya. Dan juga untuk para orang tua yang sudah memiliki anak-anak usia syab atau syabatun ya, usia yang sudah siap menikah, maka ini juga juga masuk di dalam kategori kita, yaitu berbincang-bincang santai, yaitu berani menikah muda. Nah, dari judul ini kan suatu hal yang menarik ya. Jadi saya sebenarnya waktu itu sempat bilang sama Kang Badrimin, materi kita adalah tentang masalah itu aja, Pak Kang, tentang masalah ya solusi anak muda tentang masalah pernikahan.
tiba-tiba muncul judul berani nikah muda. Nah, berarti menurut Kang Badrimin atau teman-teman Bali mengaji, dari judulnya ini kan melihat dari fenomena ya Kang ya. Melihat dari fenomena Benar, Ustaz. teman-teman muda ya kan. Berarti banyak yang takut berarti ya. Banyak yang nggak berani Banyak, Ustaz. berarti. Banyak, Ustaz. Oh. Jadi untuk menikah muda itu mungkin khawatir ya, takut ya. Iya. Iya, Nah, bisa jadi gitu, Pak. Banyak ketakutan yang ada di kepala mereka yang anak muda, Ustaz. Nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu gitu, Ustaz. oh gitu. Iya Nah, gitu. Tapi ngomong-ngomong ini, kalau antum sendiri masih apa namanya muda nggak ya? kalau dari sisi ini masih dibilang syabab sih, Ustaz, kan belum Syabab ya. abang. Iya, betul betul betul. Jadi ini juga sebagai informasi ya bagi kawan-kawan ya. Usia syabun ya, usia syab itu ya kalau di dalam agama kita usia pemuda ya itu sebenarnya sampai usia 40 tahun. Jadi kalau antum-antum semua masih di bawah 40 tahun, itu sebenarnya usia syabun, usia usia masih Alhamdulillah. pemuda sebenarnya. Masih Alhamdulillah, apa Ustaz. namanya pemuda. Itu. Enggak, soalnya dugaan anak Kang Badrimin sudah lewat tuh dari usia 40 tahun nih. Waduh, Belum ya? belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Oh, Masih belum. syabab. Oh, Masya Allah, syab masih ya? Masya Allah, Masih Masya Allah. syab. Nah, Taib. Nah, eh baik. Tahu kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Judul bincang santai kita adalah berani menikah muda. Nah, berarti di sini ya ada problematika ya. Problematika yakni kebanyakan ternyata teman-teman kita yang masih syab, yang masih syabab itu nggak berani menikah. Nah, kalau boleh tahu nih, Kang Badrimin, antum kan yang bikin Ustaz. judul nih, ya, apa kira-kira alasan-alasannya? Kok teman-teman ini takut untuk menikah? Kira-kira itu kenapa itu? Baik, mungkin kayaknya menyambung yang sempat kajian Ahad kemarin, Ustaz, ya. Itu Saat antum kemarin, sempat ya. bilang, ya, itu antum sempat bilang mungkin pertama karena ketidakberanian seorang ikhwan untuk ketemu dengan calon mertua, mungkin calon mertuanya itu galak atau bagaimana, itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua mungkin kepikiran mungkin nanti kalau menikah nanti istri mau dikasih makan apa segala macam gitu, atau yang Iya. ketiga mungkin kami mungkin para pemuda tuh berpikiran mungkin para pemuda berpikiran ini belum kerjaan belum mapan apa segala macam, nggak enak nanti ketika misal ditanya macam-macam sama calon mertua kami jawab apa. Iya. Nah, seperti dan alasan-alasan lainnya Oke. gitu. Oh, berarti kalau dari alasan yang antum sebut ini ya, ini juga mungkin sama ya dengan asumsi Ana juga, karena kan Ana pernah muda, maksud Ana pernah jomblo gitu loh. Masya Karena Allah. gini loh, bedanya ya, orang yang jomblo sama yang sudah menikah, orang yang sudah menikah itu pasti pernah jomblo. Iya, Tapi betul, orang yang jomblo belum pernah menikah, ya. betul, Nah, Ustaz. kecuali jomblo jilid 2, jomblo jilid 3 beda. Itu kejadiannya beda lagi gitu ya. Enggak, cuman intinya Nah, begini, intinya adalah ya dulu juga sama ya waktu kita masih jomblo ya. Memang ketika akan menikah itu ada kekhawatiran dan mungkin yang paling banyak bergelut di dalam kepala kita khususnya untuk yang laki-laki adalah tentang masalah rizki, nafkah. rezeki. Sanggup nggak sih kita untuk memberikan rizki kepada istri saya, kepada iya, kepada wanita yang akan saya jadikan istri saya, itu kan diantara ketakutan ya. Sedangkan di sisi Ya, lain, betul. bagi para wanita itu juga muncul kekhawatiran dan ketakutan juga, ya. Nah, mungkin ya kalau bisa ini ya kita bahas mungkin urutannya gini ya, urutannya. Kita sebagai manusia itu kan pasti mengalami fase perkembangan, fase pertumbuhan, ya kan? Dan fase ini adalah fase yang kita akan berkembang sesuai dengan bertambahnya usia kita. Dan Nah, kalau Ustaz. kita bicara tentang usia, ya, itu manusia itu ya mereka ternyata berkembangnya bertahap. Mulai dari janin selama 9 bulan, kemudian dilahirkan. Setelah dilahirkan kita
masuk ke dalam namanya fase as-sibyan, bayi 0 sampai 2 tahun atau 24 bulan. Kemudian setelah itu kita masuk ke fase uh, ada yang mengatakan gulam namanya. Gulam ini definisi ataupun klasifikasi yang diberikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, atau istilahnya kita sebut juga dengan uh, apa namanya, tufulah kubroh. Kalau tadi 0 sampai 2 tahun kita sebut dengan tufulah sugroh, kanak-kanak kecil, bayi. Ini kita sebut dengan tufulah kubroh, kanak-kanak besar, 2 sampai 7 tahun. Atau gulam sebenarnya, gulamun. Kemudian setelah itu usia 7 tahun. Nah, di usia ini makanya Nabi memerintahkan untuk sholat. Karena memang usia ini fase yang dari sisi perkembangan, pemahaman, akal, penalaran sudah lebih sempurna. Makanya Nabi bersabda, muru abna'akum bisolati wahum abna'us sab'i sinin. Ya, perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika mereka sudah usia 7 tahun. Spesifik Nabi menyebutkan usia 7 tahun. Berarti ada yang spesial dengan usia 7 tahun. Karena usia 7 tahun ini menurut ya para ulama adalah usia mumayyiz. Nah, kalau kita pakai minjem definisinya Al-Hafidh Ibnu Hajar, usia yafi namanya. Kemudian wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Pukul mereka kalau nggak sholat, ngeyel, membangkang usia 10 tahun. Berarti ada yang spesial lagi dengan usia 10 tahun. Usia 10 tahun berarti anak-anak sudah siap untuk diberikan hukuman fisik. Nah, berarti memang sudah ada perkembangan yang berbeda di situ. Mereka sudah ready, siap untuk menerima sanksi. Makanya ini disebut dengan usia murahik atau murahaqah, ya. Dan kemudian usia balik, ya. Usia balik baru sudah masuk usia syabun, ya. Dan ini juga, itu juga kalau kita perhatikan dari definisi yang atau klasifikasi yang diberikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, itu juga banyak dan panjangnya. Cuman kita nggak akan bahas itu. Cuman yang akan kita bahas ternyata memang Allah menciptakan kita itu, ya, ada fase-fasenya, ada tahapan-tahapannya. Setiap fase dan tahapan itu kita memiliki muyul, memiliki kecenderungan, karakteristik dan ciri sifat yang berbeda-beda. Nah, usia ketika kita sudah 10 tahun ke atas, ya, usia kita ketika sudah murahik, ya, murahaqah, itu ternyata dari perkembangan kita secara biologis, ya, itu juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda ke arah pubertas. Kemudian akhirnya kita mimpi balik, ya, ataupun wanita haid. Kemudian akhirnya kita sudah menjadi sosok mukallaf, sosok pemuda hamba Allah yang sudah menerima beban syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu juga akan diiringi dengan yang namanya ketertarikan dengan lawan jenis. Kita sudah memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Makanya kalau kita perhatikan, ya, anak-anak usia dini, mereka itu sebenarnya belum waktunya untuk dipisah dengan lawan jenisnya. Anak-anak TK itu biarkan mereka bermain dengan lawan jenisnya. Karena kenapa? Karena itu adalah fase di mana mereka akan mengenal teman-temannya, ya, mengenal lawan jenisnya, dan itu mereka masih belum berdosa. Karena ternyata, ya, kalau kita lihat istimbatnya para ulama, anak-anak itu sudah mulai dipisah, ya. Itu beranjak dari hadis tadi sholat, karena kata Nabi, wadri, ya, pukullah anakmu ketika usia 10 tahun, ya, wa farriquhum bainal madaji, dan pisahkan tempat tidur mereka. Artinya di situ mereka harus sudah dipisah, termasuk di dalam sosialisasinya. Laki-laki dan perempuan harus sudah dipisah. Kenapa? Karena ini fase di mana mereka sudah memiliki ketertarikan, dan ketika itu, ya, syahwat itu sudah mulai muncul, ya, sehingga harus dipisah dalam rangka untuk menutup pintu-pintu keburukan. Tapi sebelumnya boleh untuk apa namanya, untuk berinteraksi itu boleh, tapi setelahnya harus sudah kita sempitkan lagi interaksinya. Nah, lalu kemudian, ya, bagaimana jika seorang pemuda atau pemudi itu memiliki ketertarikan dengan lawan jenisnya? Misalnya secara nggak sengaja nih ngelihat ada temannya dulu yang sering bermain, sekarang dia sudah merasa malu-malu. Dulu pasti belum malu-malu, dulu bermain. Tapi ketika sudah bertambah usianya, biasanya akan muncul perasaan malu. Biasanya sudah muncul perasaan dia untuk berinteraksi sebagaimana waktu kecilnya, waktu itu kejar-kejaran, lari-larian, pukul-pukulan, sekarang sudah enggak. Tiba-tiba sudah muncul perasaan ketertarikan. Ketertarikan kepada lawan jenis itu sesuatu hal yang sifatnya tabi'i.
tabiat dasar manusia, fitrahnya manusia. Juga demikian, ketika misalnya kita dulu masih SMP atau SMA atau anak-anak kita tiba-tiba tertarik dengan lawan jenisnya, atau istilahnya mungkin menurut mereka jatuh cinta dengan laki-laki, ataupun laki-laki tertarik dengan wanita, dia mengatakan aku jatuh cinta dengan sosok laki-laki tersebut atau wanita tersebut, itu dosa nggak sih? Kalau menurut Kang Badrimin dosa nggak sih, Kang? Kalau kita jatuh cinta sama seseorang? Kalau ketertarikan saja, Allah alam ya. Kalau ketertarik aja sih, kalau kita belum ngungkapin sih kayaknya nggak masyarakat tapi Ustaz. Kalau belum, Anak suka nih, tapi anak nggak. Kalau anak suka nih, tapi anak nggak mau ungkapin gitu Ustaz. Nyesek hati, nyesek. Gitu. Oh, jadi kalau sampai antum ungkapin, aku suka kamu, baru nggak boleh ya? Nah, ya Allah alam, antum lebih tahu Ustaz. Baik. Ya. Jadi sebenarnya ketika seseorang itu tertarik dengan lawan jenisnya, ya, baik itu usia belasan tahun atau udah usia puluhan tahun, maksud saya udah di atas 30, 40, ada ketertarikan dengan lawan jenis, itu adalah sesuatu yang sifatnya tabii. Jadi itu sejatinya tidak berdosa karena karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita yang Maha Adil. Allah nggak akan mengadab kita lantaran sesuatu yang memang keluar muncul di dalam hati kita tanpa kita inginkan. Gitu loh. Itu karena sesuatu yang kita nggak inginkan. Tapi yang namanya perasaan, jatuh hati, cinta ini adalah dapat berdosa apabila kita wujudkan dengan cara yang salah. Tapi dapat berpahala apabila kita wujudkan dengan cara yang benar. Ternyata rasa cinta itu kita kepada lawan jenis kita itu bisa membuahkan pahala ataupun bisa membuahkan dosa, bahkan dosanya besar. Gitu loh. Dan ini ternyata sudah dipahami oleh Rasulullah karena di dalam riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala di dalam sunannya, dan ini dihasankan oleh sejumlah ulama ahli hadis ketika Nabi SAW bersabda, lam nara lil mutahabaini mithlun nikah. Kata Nabi, aku belum pernah melihat ada suatu hal yang paling baik yang bisa menjadi penawar bagi dua orang manusia yang saling mencinta sebagaimana pernikahan. Karena itu makanya pernikahan itu adalah solusi bagi orang yang saling mencinta. Tapi sebelum kita ngomong tentang itu adalah kita perlu membahas dulu tentang cinta itu sendiri gitu loh. Tapi kalau kita ngomong cinta itu memang itu bahasan yang panjang dan juga bakal banyak lika-likunya karena macam-macamnya banyak gitu loh. Nah, cuman di sini yang ingin saya persingkat adalah kalau kita membicarakan tentang masalah cinta, Nah, jadi gini loh, manusia itu Allah Subhanahu wa taala sudah berikan, Allah sudah instalkan di dalam diri setiap manusia, itu namanya al-masyair wal wijdan, perasaan-perasaan dan emosi-emosi. Itu sudah ada di dalam diri kita. Kita ketika diciptakan, Allah sudah berikan kita semua perangkat instrumen yang bisa menjadi pensupport dan pendukung kita di dalam melaksanakan hidup. Di antaranya instrumen untuk belajar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 78, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Ya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kita bodoh semuanya, nggak punya ilmu. Karena nggak ada manusia yang punya ilmu, nggak ada, bodoh semuanya. Tapi ternyata Allah berikan instrumen supaya kita bisa punya ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan kepadamu pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, al-afidah hiyal uqul, akal. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur kepada Allah. Akhirnya manusia dengan instrumen ini bisa mendapatkan ilmu. Akhirnya terbedakan dengan makhluk-makhluk lainnya seperti hewan, tumbuhan. Karena kita makhluk mumayyiz, makhluk yang mampu memilah-milah, mengklasifikasikan mana baik, mana buruk, mana bahaya, mana tidak, dan seterusnya. Itu kita manusia. Kemudian juga kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang namanya syahwat. Adanya
hawa nafsu, kecenderungan, kesenangan. Dan memang ya manusia itu senang dengan yang bersantai-santai, senang yang indah-indah, senang yang menyenangkan, senang yang menghibur. Itu syahwat, ya. Dan kita nggak bisa menghilangkan syahwat kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengendalikan. Kemudian Allah juga memberikan kepada kita namanya al-ghoraiz, naluri-naluri, insting. Dan naluri atau insting ini adalah sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita, bahkan hewan pun juga punya. Nah, di antaranya naluri untuk mempertahankan diri. Kalau kita istilahkan namanya gorizatul baqa, naluri mempertahankan diri. Naluri mempertahankan diri misalnya, antum ketika lagi jalan ada bola, tiba-tiba antum lihat ngarah ke antum, antum akan secara gerak refleks berusaha untuk menjaga bagian tubuh antum yang paling vital, yang paling fatal. Antum pegang kepala antum atau antum akan menghindar. Nah, ternyata naluri manusia itu ya itu sesuatu yang muncul ketika distimulasi dari luar. Dan semakin sering distimulasi naluri tersebut, itu naluri ini akan semakin tajam. Makanya, orang yang dia tinggal di lingkungan yang mencekam, yang berbahaya, biasanya dia tuh akan lebih berhati-hati, lebih aware gitu loh. Dibandingkan orang yang hidupnya santai, tenang. Karena itu orang yang misalnya dia tinggal di hutan, kemampuan survivalnya tinggi, dia itu akan lebih punya intuisi dengan hal-hal yang bahaya. Awas nih bahaya. Beda sama orang yang tinggal di daerah perkotaan, cuman nyantai-nyantai doang, beda. Itulah naluri. Nah, ternyata di antara naluri ini juga ada naluri untuk melanggengkan keturunan. Ya. Naluri untuk agar kita berketurunan, punya anak. Nah, ini naluri, ya, inilah yang ada di dalam diri kita. Artinya kita sebagai manusia pasti kita ingin untuk berketurunan. Ya. Dan inilah disebut dengan naluri seksual. Dan kita semua pasti punya. Dan siapa yang nggak menikah, berarti dia itu berusaha untuk menenggelamkan nalurinya dia. Dan orang yang menenggelamkan nalurinya memang nggak akan mati gitu loh. Tapi dia akan gelisah, nggak nyaman hidupnya. Ya, dia merasa tidak akan nyaman, dia akan selalu gelisah. Orang-orang yang berusaha untuk menenggelamkan nalurinya, termasuk fitrahnya. Termasuk juga manusia, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, Allah berikan kepada manusia namanya al-masyair wal wijdan, perasaan-perasaan dan emosi-emosi. Dan perasaan dan emosi ini juga akan muncul ketika ada faktor yang memicu dari eksternal. Di antaranya, ya, contohnya misalnya sedih. Ya, kita nggak mungkin tiba-tiba sedih, nggak mungkin. Kita sedih itu karena ada sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, atau yang kita pikirkan, yang kita bayangkan. Kita melihat ada orang menangis, kita akhirnya sedih. Kita mendengarkan cerita yang sedih, kita pun ikut sedih. Demikian juga bahagia sampai kita ketawa misalnya. Jadi ketika ngelihat sesuatu yang lucu, kita akan ketawa. Nggak mungkin tiba-tiba kita ketawa. Ya. Kalaupun seandainya tiba-tiba kita ketawa, biasanya karena kita membayangkan sesuatu hal. Karena Muhammad Al-Ghazali itu ketika dicipta kondisinya mutawasid, netral. Kondisi kejiwaannya, kondisi perasaannya, emosinya itu netral. Demikian pula ketika marah, dan marah ini mungkin termasuk emosi yang dikatakan emosi negatif, ya. Nggak mungkin tiba-tiba orang itu marah. Orang marah karena ada pencetusnya biasanya. Ada yang mencetuskan. Nah, demikian pula yang namanya perasaan menyukai, menyenangi. Itu karena ada sesuatu. Misalnya karena kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, akhirnya kita menyukai. Jadi ternyata perasaan-perasaan kita ini munculnya itu dipengaruhi dan makanya Rasulullah SAW ketika memberikan cara-cara bagi hamba Allah yang ingin menikah, di antaranya adalah
dianjurkan untuk an-nadhar, melihat dulu. Melihat. Kenapa? Karena dengan melihat itu, ya, itu diantara cara supaya pernikahan lebih langgeng, karena ternyata manusia memang memiliki yang ya Pak, memiliki muyul, memiliki apa kecenderungan. Nah, ketika dia melihat sesuatu yang dia senangi, maka sesuatu yang akan dia senangi ini tentunya akan lebih langgeng ketika berada di sisinya, daripada dengan sesuatu yang dia sebenarnya ketika melihat dia tidak apa namanya tertarik gitu loh. Nah, tapi ternyata seringkali pandangan kita itu adalah pandangan yang keliru, pandangan yang seringkali cuma pandangan apa namanya sesaat. Kita hanya melihat madzahir, melihat Hmm. penampilan-penampilan saja. Apalagi laki-laki loh, laki-laki ini sangat mudah itu apa namanya terbujuk rayu dengan yang namanya penampilan. Makanya di dalam sebuah riwayat ya, ini banyak dinukilkan di dalam buku-buku Tarbiyatul Aulad ataupun Tarbiyatul Abna, tapi riwayat-riwayatnya memang riwayat yang lemah, dhaif. Tapi menurut para ulama, ya apa namanya matannya itu adalah matan yang sahih, maksudnya benar secara makna. Yaitu ketika diriwayatkan dari Nabi bahwasanya Nabi bersabda, ya, Nabi berpesan kepada kaum laki-laki, iyyakum wa khudara ad-dimni. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dari al-khudara ad-dimni. Al-khudara ad-dimni itu kalau bahasa letterleknya, al-khudara itu kehijau-hijauan, dimni itu kotoran, kotoran kehijau-hijauan. Sahabat juga nggak ngerti, nanya, ya. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya al-khudara ad-dimni? Apa jawaban Nabi SAW? Ya, Nabi mengatakan, ya, al-mar'atul hasna, apa namanya, ngefil mambatisu, wanita-wanita yang cantik rupawan tapi tumbuh di tempat pertumbuhan yang jelek. Hadisnya dhaif. Nah, al-mar'atul hasna, wanita yang rupawan. Kalau kita laki-laki itu biasanya seringkali yang ketika melihat ya lawan jenis kita, yang pertama kali kita lihat, ya apa kita harus jujur ya, yang pertama kali kita lihat itu apa? Postur tubuhnya, kecantikannya, warna kulitnya, itu biasanya itu. Ya. Nah, wanita-wanita yang cantik tapi tumbuh di tempat pertumbuhan yang jelek sehingga dia rusak, wanita yang rusak, mohon maaf, misalnya wanita-wanita nakal, ya. Dan seringkali wanita-wanita nakal itu ternyata itu dibikin, dibentuk, rupakan yang tadinya biasa-biasa bisa menjadi cantik. Kenapa? Untuk menarik laki-laki. Laki-laki berhidung belang, misalnya. Ya. Karena apa? Karena mereka tahu laki-laki itu senang dengan wanita-wanita cantik gitu loh. Wanita-wanita yang rupawan. Tapi coba kalau kita orang yang masih memiliki keimanan, fitrah kita masih lurus, ya. Kita melihat nih ya, ada seorang wanita misalnya, taruhlah ya kita dulu sekolah ya, kita punya temen dulu ya kita kan dulu kan sekolahnya SMP SMA kan sekolah yang masih ikhtilat ya. Nah, jadi pada saat kita tahu ada wanita, wah ini wanita yang dari sisi faktor fisiknya cantik ya. Itu kesan pertama kita akan ya secara spontan kita akan merasa interest gitu loh, tertarik. Tapi setelah kita kenal ternyata dia ngomongnya nggak karu-karuan, kemudian suka bergaul yang nggak jelas, kemudian suka marah-marah, suka ini, tiba-tiba hilang. Ya. Tiba-tiba yang tadinya kita suka itu tiba-tiba hilang. Ya, semuanya itu lenyap. Setelah kita melihat perbuatannya, perangainya, akhlaknya itu hilang. Itu loh. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini ya adalah Adalah ternyata ya fisik itu bukanlah suatu hal yang paling utama. Dan itu biasanya pandangan sementara, dan betapa banyak ini pengalaman dari teman-teman, dari kawan-kawan ya. Itu, dan mungkin juga kita gitu loh. Mungkin ada seorang wanita, ada seorang akhwat misalnya, ketemu pertama kali biasa-biasa aja, tapi semakin lama, kenapa kok tampak semakin cantik? Karena ternyata akhlaknya semakin baik gitu loh. Tiba-tiba kita merasa tertarik, interest. Ya. Dulu waktu SMA ya, itu
Ada seorang akhwat, mungkin ketemu biasa-biasa aja. Tapi setelah berjalannya waktu, ternyata nyaris laki-laki satu kelas naksir semua sama si akhwat tadi. Karena melihat akhlaknya Bukan yang bagus, bukan karena melihat pengalaman antum karakter Ustaz ya? yang baik. Hah? Kenapa? Bukan pengalaman antum ya? Kenapa? Ya, itu apa namanya rahasia itu. Enggak, intinya Lanjut, Ustaz. begitu. Jadi ternyata dengan berjalannya waktu, ketika mengenal dan mengetahui, akhirnya tertarik, interest gitu loh. Nah, jadi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika Anda mencari pasangan, Anda tertarik dengan sekedar fisik. Ketika Anda kenal lebih jauh sifat-sifat jeleknya, sifat-sifat buruknya, dan ternyata memang sifat-sifatnya buruk dan jelek, Anda biasanya tidak akan kerasan dengan wanita seperti itu. Di sisi lain, ketika Anda mendapati seorang wanita yang awalnya tampak biasa, tapi ketika Anda semakin lama semakin kenal, dia tuh adalah wanita yang penyabar, yang penyayang, yang kalem, yang akhlaknya luar biasa, akan sayang Anda. Anda akan merasa senang dengan wanita tersebut. Nah, karena itu ketika Anda ingin menikah, maka perhatikan dan pastikan dulu. Jangan cuma sekedar melihat fisiknya. Nah, karena itu makanya ya, ada sebuah idiom Arab yang mengatakan dan ini benar ya, bahwasanya al-hubbu ya bada'a bin nadhari. Cinta itu biasanya itu bermula dari pandangan mata. Dari pandangan mata awalnya seperti itu. Tapi nanti yang akan membenarkan, yang akan melanggengkan ya, yang akan ya Pak, maksudnya yang akan melanggengkan cinta itu adalah dari mana? Ketika kita semakin mengenalnya. Jadi intinya harus ma'rifah, harus mengenal. Ya. Dan konsep ya mengenal dulu sebelum mencinta itu benar. Contohnya misalnya ya, kita mendidik anak kita untuk mencintai Allah. Gak mungkin mereka bisa mencintai Allah dengan begitu saja sebelum kita kenalkan anak kita dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, tentang betapa besarnya, betapa luar biasanya, betapa rahmahnya, betapa ghafurnya dan seterusnya tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga demikian manusia itu ya, nggak mungkin dia bisa mencinta sebelum dia mengetahui dan mengenal. Karena itu makanya Anda, wahai para suami yang sudah menikah ya, itu ketika Anda ditanya apa makanan kesukaan istri ente? Apa ya? Nggak tahu, ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan istrinya apa? Dia nggak tahu. Nah, ini berarti ada sesuatu di dalam pernikahannya. Gitu. Karena ini kenyataan, ya kenyataan. Kenyataan itu, ya karena saya pernah ya sudah cukup lama, beberapa waktu yang lalu ya, kayaknya setahun atau 2 tahun yang lalu, sebenarnya kajian parenting sebenarnya. Nah, selepas kajian ada seorang pemuda. Saya lihat masih muda. Ya, selepas kajian beliau mendekati saya dan minta waktu. Katanya ingin curhat. Ya sudah. Kemudian akhirnya kita cari tempat, dia curhat dan dia menceritakan, ya. Dia menceritakan intinya dia itu sudah 7 bulan atau 8 bulan menikah. Istrinya sekarang lagi hamil muda. Dan sekarang dia itu nggak kerasan di rumah katanya. Karena kenapa? Istrinya itu berubah katanya. Ya, jadi dia setiap kali pulang ke rumah itu nggak nyaman. Tak tanya, kenapa? Istrinya suka marah-marah nggak jelas. Dulu itu baik waktu habis nikah. Tapi setelah hamil, itu kok sifatnya kayak gitu Ustaz. Saya dulu pulang itu disambut. Ini sekarang enggak. Kadang-kadang saya pulang, ngomel nggak jelas, marah nggak jelas, nangis sendiri. Saya kesel jadinya. Nah, saya itu sampai nggak kepingin pulang katanya gitu. Nggak pengen pulang ke rumah. Jadi dia minta nasihat. Nah, terus waktu itu saya nanya sama dia gitu loh. Lu istri antum kok bisa marah gitu, kok bisa kesel gitu, kenapa? Nah itu dia Ustadz. Ana nggak tahu. Oh antum nggak tahu, iya. Emang abis antum apain? Ana nggak ngapa-ngapain Ustadz. Gitu. Ana nggak ngapa-ngapain Ustadz. Ana nggak pernah ngapa-ngapain istri Ana, kata dia gitu. Terus
Apa kemudian saya bilang, antum tahu nggak kesalahan antum apa? Enggak Ustaz, apa Ustaz? Kesalahan antum adalah karena antum nggak ngapa-ngapain istri antum. Itu kesalahan antum. Ketika antum nggak ngapa-ngapain istri antum, itu kesalahan antum. Apalagi dia lagi hamil. Ternyata banyak teman-teman laki-laki yang nggak ngerti tentang sifat wanita, karakter wanita. Apalagi ketika wanita lagi hamil. Wanita lagi hamil itu banyak dipengaruhi oleh banyak faktor. Mulai dari perubahan hormonal dan lain sebagainya. Kita sebagai laki-laki itu harus belajar untuk bisa berempati dengan wanita gitu loh. Itu kita harus belajar berempati. Ya. Dan ini bukan suatu hal yang mudah memang, suatu hal yang sangat sulit sekali. Tapi at least kita harus berusaha untuk memahami istri kita di situ gitu. Ya. Dan juga harus ngerti. Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang kekurangan-kekurangan wanita, kita laki-laki seringkali salah paham. Kita jadikan itu sebagai alasan untuk apa? Untuk menvonis kaum wanita. Kamu dasar wanita nggak tahu terima kasih. Kamu dasar wanita yang begini begitu. Padahal Nabi menyampaikan seperti itu sebagai nasihat bagi wanita dan sebagai ikhbar bagi kita kaum laki-laki. Anda akan menikahi wanita yang sifatnya seperti ini. Ketika Nabi menjelaskan, menerangkan wanita itu seperti tulang rusuk, ya, kaudhilain, yang bengkok. Bukan artinya kita dalam rangka untuk menghinakan wanita, enggak. Bukan tujuan Rasulullah menjelaskan tentang sifat wanita untuk menghinakan wanita, tidak. Untuk menerangkan kepada kita, antum tahu istri antum bengkok, antum luruskan dengan keras patah, berarti antum harus berlemah lembut. Dan juga demikian ketika Nabi menjelaskan kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kenapa wahai Rasulullah, bikufrihinna, lantaran kufurnya mereka. Sahabat bertanya lagi, yakfurna billah, apakah karena mereka itu kufur kepada Allah? Kemudian jawaban Nabi, bukan. Tapi yakfurna bil ashir, tapi mereka kufur terhadap suaminya. Mereka kufur terhadap suaminya. Nah, datang suami, lihat tuh, dengerin tuh hadis Nabi, kufur kamu sama suami. Kan seperti itu kan kita kan. Padahal maksud Nabi bukan kayak gitu sebenarnya. Nasihat bagi wanita, memang buat wanita. Wahai wanita, hati-hati dari kufur terhadap suami. Tapi itu sebagai kita, bukan untuk menvonis dia, bukan. Tapi supaya kita tahu, dia itu istri kita, pasangan kita, wanita yang kita pilih, yang kita itu pengen, ya, supaya kita sama dia itu bersama-sama saling melengkapi, menyempurnakan, menggandeng tangan menuju ke surga Allah. Bukan untuk dihina-hina, bukan untuk malah direndahkan, seperti itu bukan. Tapi bagaimana supaya dia tidak termasuk wanita-wanita ahli nar yang tidak kufur terhadap suaminya. Berarti peran kita sebagai suami harus bisa mendidik istri kita, seperti itu. Nah, loh ini kok bahasanya beda ya? Kok malah sudah ke arah ini pernikahan ya? Tayyib ya. Nah, enggak, santai. Itu betul. Jadi gini, jadi yang saya maksudkan adalah begini. Ya. Di antara hal penting yang perlu diperhatikan bagi seorang yang akan menikah. Ya. Anda ketika menikah, khususnya bagi laki-laki ya. Anda ketika menikah itu ya sebenarnya bukan hanya sekedar membutuhkan keberanian saja, bukan, dan juga bukan sekedar kita harus siap secara fisik ini, bukan. Tapi juga Anda harus mengerti dan memahami tentang sifat-sifat wanita. Artinya kita harus punya ilmu. Ilmu yang kita pelajari, misalnya kita ikut misalnya fikih munakahat, kita cuma belajar fikih kan sebenarnya. Tapi sebenarnya di balik itu banyak sekali ya pengetahuan-pengetahuan di dalam hadis-hadis Nabi, bagaimana Nabi menyibak sifat-sifat wanita, pencemburu, kadang-kadang suka marah, emosinya labil, kadang-kadang marah nggak jelas, itu ada semua di situ. Itu sebagai ilmu bagi kita sebelum kita menikah, supaya nggak ada di dalam gambaran kita, di dalam pandangan kita, ya. Akhirnya kita pun kita pun terlalu punya standar yang tinggi, ya. Kemudian setelah menikah kita dapati ada hal-hal yang di bawah standar dari yang kita inginkan, akhirnya kita malah menyesal, kita marah. Ya, padahal sebelum Anda menentukan standar, Anda berkaca dulu juga dong. Anda tinggi juga nggak standarnya, begitu kan? Antum juga apakah tinggi juga nggak standarnya? Jadi harus ngerti gitu loh, berusaha memahami tentang sifat-sifat wanita, karakter wanita.
Makanya kalau kita kaitkan dengan masalah ilmu pendidikan anak tadi, itu anak laki-laki di usia murahik 10 tahun dekat sama ibunya, nih di antara salah satu tanda laki-laki yang baik insya Allah. Kenapa? Karena anak laki-laki yang dekat sama ibunya biasanya mereka akan lebih ngertiin perempuan, lebih bisa berempati sama perempuan, lebih bisa memuliakan wanita karena dia dekat sama ibu. Jadi di antaranya seperti itu. Juga demikian, wanita yang dekat sama bapaknya biasanya akan menjadi nggak gampang dibujuk rayu sama laki-laki. Ustaz? Ya? Halo, Ustaz? Iya, kenapa? Iya. Ustaz? Iya, iya. Sekarang. Ustaz? Iya, iya. Kedengaran. Apa namanya putus-putus? Ya, Tes, tes. Ustaz, halo. Ustaz? Iya, iya. Kedengaran nggak? Sebentar. Coba saya. Baik, lanjut, Ustaz. Kayaknya ada gangguan teknis dari sinyal sepertinya. Qadarullah masyafa'al, masih belum tersambung, masih muter-muter gitu, apa namanya, koneksi. Ustaz, halo? Halo, Ustaz? Ustaz, halo? Baik, kami mencoba mengulangi, kami akhiri dulu yang ini, nanti sebentar lagi kami... Instagram ya sepertinya masih putus-putus ya karena muter-muter. Lanjut, Ustaz. Udah connect ya. Sudah, Baik. lanjut. Iya. Iya, ini kayaknya lagi kena gangguan jaringan. Nah, jadi juga demikian wanita ya. Juga demikian ya. Tadi kita sampai gini ya. Sampai mana? Oh iya. Laki-laki yang di usianya dia dari 10 tahun ke atas ya, apalagi sampai balik dekat sama ibunya. Ini adalah di antara tanda ya ketika Anda ingin mencari suami, misalnya dia adalah suami yang dekat sama ibunya, itu adalah di antara tanda yang insya Allah suami ini baik, insya Allah di antara tanda-tandanya. Kenapa? Karena seorang laki-laki yang dekat sama ibunya, biasanya dia tuh akan lebih berempati sama wanita. Dia akan lebih ngertiin tentang wanita. Dia akan lebih menjaga perasaan wanita. Karena dia dekat sama ibunya. Ibunya seorang wanita. Demikian pula seorang wanita yang dekat sama bapaknya, dia akan menjadi wanita yang tangguh, wanita yang kuat, bukan wanita yang mudah diombang-ambingkan, mudah dibujuk rayu, mudah digombalin sama laki-laki. Ya. Nah, jadi ini kalau kita kaitkan sedikit dengan masalah ilmu parenting ya, ilmu pendidikan ya. Nah, juga demikian ketika Anda ya melihat ada seorang wanita penuntut ilmu atau seorang ikhwan penuntut ilmu, dia belajar ngaji semangat ya, belajar bahasa Arab, belajar kitab-kitabnya para ulama, kitab tauhid misalnya, kitab Qawaidul Arba, kemudian dan kitab-kitab yang lainnya termasuk kitab fikih. Kemudian dia juga senang belajar ilmu pendidikan anak, senang belajar ilmu parenting Islam. Ini diantara kalau saya katakan ikhwan atau akhwat kualitas tinggi. Dia high quality. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dia sudah memiliki visi panjang ke depan. Karena dia tahu ketika dia menikah, ya dia itu bukan cuma akan hidup berdua sama pasangannya, bukan. Tapi dia itu akan bersama-sama dengan pasangannya, ya, itu membangun biduk rumah tangga dengan anak-anaknya. Yang semua satu dengan yang lainnya akan saling bahu-membahu dan saling menolong. Karena sejatinya kita berumah tangga di antara tujuannya adalah supaya kita berketurunan, supaya kita punya anak, situ. Dan anak kita itu adalah investasi yang paling besar, yang akan senantiasa mengalirkan pundi-pundi pahala bagi kita meskipun kita sudah berkalang tanah. Itu anak-anak kita, ya. Nah, jadi di antaranya itu tadi, di antara standar-standarnya tadi. Nah, karena itu. Ya, jadi kita masih bicara ya tentang masalah standar untuk mencari jodoh ya. Nah, ini diantaranya seperti itu tadi.
Lalu kemudian ya, ketika Anda sudah memiliki ketertarikan dengan lawan jenis, maka yang perlu Anda lakukan adalah ya, pertama, ketertarikan Anda kepada lawan jenis Anda itu ya, itu biasanya tidak langgeng sampai benar-benar Anda pastikan ketertarikan itu adalah rasa cinta kepada Allah, di jalan Allah dan di atas perintah Allah. Karena semua ketertarikan atau rasa cinta yang berangkatnya cuman dari syahwat kita atau hasrat kita, ya, itu biasanya tidak akan lepas dari jerat-jeratnya syaitan. Memang sih kita kadang-kadang punya ketertarikan sama lawan jenis. Bahkan kadang-kadang kita tuh sampai nggak bisa tidur, wajahnya terbayang-bayang, mau makan wajahnya terbayang-bayang, mau ini terbayang-bayang. Itu semua nggak lepas dari jerat-jerat syaitan. Berarti kita sedang terkena atau sedang nggak terlanda namanya penyakit isyik di situ. Kasmaran asyik. Nah, kita kena penyakit kasmaran, ya, isyik. Dan ini adalah biasanya datangnya dari syaitan, dari jaring-jaring syaitan. Ya. Karena itu yang bisa mengobati isyik ini adalah kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan kita harus menjalin hubungan kita dengan Allah, dan kita harus lebih mendahulukan kecintaan kita kepada Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda ketika Anda kasmaran, kemudian Anda berusaha supaya Anda bisa berpasangan dengan orang yang Anda kasmaran dengannya, itu biasanya usia pernikahan nggak bakal panjang. Kenapa? Karena seringkali orang yang kasmaran ketika sudah menikah, dia akan menjadi orang yang cenderung posesif. Kemudian cenderung begini dan begitu, dan itu biasanya nanti akan ada konflik di dalam rumah tangga. Akhirnya yang tadinya cintanya luar biasa, tiba-tiba bencinya luar biasa. Dan betapa sering orang awalnya cinta luar biasa, tiba-tiba menjadi benci luar biasa. Tadinya membayang-bayangkan wajahnya, sekarang bayangkan wajahnya itu sudah muak. Itu sangat mungkin. Kenapa? Karena ternyata kecintaan kita itu tidak dibangun di atas dasar kecintaan karena Allah. Dan cinta yang sebenarnya, yang sejatinya adalah cinta yang berangkat di atas ilmu. Karena ilmu itu yang akan mengarahkan kita, ya, sehingga kita bisa lebih ma'rifah, pengenalan kita itu pengenalan yang benar. Ya. Dan itu yang akan membantu kita, ya, untuk mendapatkan pasangan yang baik insyaallah. Nah, tapi kuncinya adalah ketika Anda ingin mendapatkan pasangan yang soleha, Anda harus berkaca dulu dong. Artinya, sudahkah kita layak mendapatkan pasangan yang soleha? Kalau belum layak, berarti kita harus menjadikan supaya kita layak. Artinya kita solehkan dulu diri kita. Juga demikian para wanita, dia juga harus mensolehahkan dirinya. Kemudian juga nggak kalah penting adalah peran ilmu akidah, ilmu tauhid. Ya, seorang yang belajar menuntut ilmu ketika dia mengimani Allah, al-imanu billah, dia meyakini Allah itu adalah Rabb yang maha adil. Allah menciptakan segala sesuatunya. Dan segala sesuatunya Allah ciptakan berpasang-pasangan. Artinya kita pasti punya pasangan. Gitu loh. Dan kemudian juga bagian al-imanu, ya, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya Allah itu sudah menakdirkan kita pasti kita punya pasangan. Ya. Cuman kita belum tahu saja. Nah, tugas kita cuman berusaha ikhtiar. Di antara bentuk ikhtiar kita adalah dengan cara pertama kita mematutkan diri kita. Kalau kita ingin dapat pasangan yang baik, jadikanlah diri kita orang-orang yang baik gitu loh. Kemudian khusus bagi laki-laki, ya, Anda harus belajar menjadi sosok yang bertanggung jawab. Karena laki-laki itu adalah penanggung jawab. Wanita, apabila Anda ingin mencari suami, carilah suami yang bertanggung jawab. Karena ya, kelanggengan rumah tangga itu terletak itu letaknya adalah pada suami yang bertanggung jawab. Suami yang mau bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab terhadap keluarganya, bertanggung jawab tentang nafkah keluarganya, bertanggung jawab tentang pendidikan keluarganya, bertanggung jawab tentang anak-anaknya, semuanya tanggung jawab dia. Itu kuncinya. Suami yang benar itu adalah suami yang bertanggung jawab. Meskipun dia belum punya apa-apa, tapi karena dia bertanggung jawab, dia akan berusaha. Dan jangan khawatir, jangan takut. Allah itu adalah Rabb kita yang maha pemurah, lagi maha memberikan rezeki.
Siapapun yang berusaha mencari sebab, Allah akan berikan rezeki. Nah, di antara jalan-jalannya adalah bertakwa kepada Allah. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah mengatakan apa itu? Yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu Ya, makhraja. makhraja. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sementara wanita, wahai wanita, maka ya, jika Anda ingin mendapatkan pasangan yang soleh, solehahkan diri Anda dan belajarlah untuk menjadi wanita-wanita yang qanitat. Wanita-wanita yang mentaati Allah, kemudian mentaati suaminya. Anda ingin memiliki pernikahan yang baik, yang langgeng, laki-laki bertanggung jawab, wanita yang taat, mentaati suaminya. Insya Allah pernikahannya langgeng. Siapkan diri Anda menjadi sosok wanita yang akan mentaati suaminya. Tapi sebelum mentaati suami, pilih dong suami yang baik, suami yang ngerti agama, suami yang akhlaknya bagus, ya. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan suami yang seperti itu, taati dia. Karena mentaati dia, insya Allah ini sebagai jalan bagi Anda untuk bisa mendapatkan surga dan Anda bisa masuk pintu surga dari pintu mana saja yang Anda inginkan. Ya. Lalu kemudian tentang muskilah tadi, kebanyakan nikah muda itu khawatirnya karena apa? Karena rizki, nafkah. Ya, rizki dan nafkah memang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini semuanya kembali ke tadi. Laki-laki itu bertanggung jawab. Ya, maka insya Allah kita nggak perlu takut ataupun khawatir. Karena orang yang bertanggung jawab, dia nggak akan melepaskan, ya, dia nggak akan menelantarkan dan membiarkan keluarganya dalam keadaan kelaparan dan yang semisalnya. Nggak, insya Allah Allah akan berikan jalannya. Ya. Asalkan Anda yakin kepada Allah dan Anda ketika menuju ke arah pernikahan, tujuannya adalah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, untuk menyempurnakan agama Anda, untuk menyelamatkan agama Anda pula, untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam fitnah, dari maksiat dan yang semisalnya. Insya Allah Allah akan bantu, Allah akan tolong itu semua. Kemudian problem berikutnya lagi adalah ya, kita masih belum mapan, Ustaz. Nah, kira-kira Anda mapannya kapan? Sedangkan kita tahu ya, konsep pendidikan di tanah air di Indonesia itu sangat terbelakang banget gitu loh. Artinya ya, kita itu membutuhkan waktu 9 tahun. Ya, SMP. 3 tahun lagi 12 tahun SMA. Kemudian kuliah 4 tahun, ya. 16 tahun kita habiskan untuk pendidikan. Kemudian habis gitu baru mencari kerja. Padahal kalau Anda lihat ya, sosok-sosok yang mulia di zamannya Rasulullah SAW, kayak misalnya contohnya anak tirinya Rasulullah, Umar, ya, bin Abi Salamah, Umar bin Abi Salamah, ini anak tirinya Rasulullah SAW, ya. Dan di antaranya hadis yang kita dapati adalah hadis tentang Rasulullah mengajarkan adab makan. Ketika itu Umar berada di pangkuan Nabi, kemudian tangannya meraih-raih makanan, kemudian Nabi mengajarkan adab, ya gulam, samillah, wahai nak, ucapkan bismillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik, makan pakai tangan kananmu dan makan apa yang dekat sama kamu. Nah, setelah itu Umar bin Abi Salamah itu diantara sosok anak yang sangat memiliki adab. Ya. Bahkan menurut Imam itu Az-Zahabi, ya, memang para ulama itu berbeda pendapat tentang lahirnya Umar, ya. Karena kalau kalau kita baca di dalam sejarahnya beliau, itu pendapat yang masyhur adalah beliau lahir ya ketika abi dan uminya, yaitu Abu dan Ummu Salamah, sedang hijrah ya ketika itu di Habasyah. Ketika itu uminya hamil. Ya. Ya, ketika itu uminya hamil ketika itu. Nah, Umar lahir di situ 2 tahun sebelum hijrah. Artinya ketika Umar ke Madinah,
usianya 2 tahun. Ya. Kemudian ya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ketika menjelaskan di antaranya biografi Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini ya sebelum Rasulullah wafat dia sudah ihtilam, sudah mimpi dan sudah menikah. Dan di antaranya ada hadis yang bertanya tentang hukum mencium istri ketika bulan puasa. Riwayatnya beliau. Kalau antum lihat coba usianya, Nabi wafat itu 10 tahun setelah hijrah. Umar bin Abi Salamah lahir 2 tahun sebelum hijrah. Berapa usianya? Sekira masih belasan Ustaz ya. Usianya kurang lebih 12 tahunan. Rasulullah wafat usianya kurang lebih 12 tahun. Udah Islam Ustaz, umur 12 tahun. Iya, sudah. Dan masalah balik ya, masalah faktor balik itu banyak yang mempengaruhi banyak. Iklim, kemudian geografis, kemudian juga genetik orang tua, postur tubuh dan seterusnya. Ya. Jadi beliau ternyata sudah ihtilam dan sudah menikah. Kemudian juga masih banyak ya sahabat-sahabat yang lainnya tuh banyak banget gitu loh. Contohnya lagi ya, Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini anak dari Zaid bin Zaid Harithah. Zaid bin Harithah ya. Zaid bin Harithah ini dulu ya adalah budak yang dihadiahkan oleh ibunda Khadijah, masih anak-anak waktu itu. Tapi sama Nabi dimerdekakan, kemudian dia menjadi pelayannya Rasulullah. Lalu kemudian ketika itu diangkat anak oleh Rasulullah, sehingga kata orang-orang Arab dahulu Zaid bin Muhammad. Nah, kemudian turun ayat Al-Qur'an yang yang membatalkan hukum adopsi seperti itu. Akhirnya dia dikembalikan lagi menjadi Zaid bin Harithah. Intinya Zaid bin Harithah ini termasuk salah satu anak asuhnya Rasulullah. Nah, kemudian Zaid bin Harithah itu syahid ketika perang Mu'tah. Zaid bin Harithah punya anak namanya Usama bin Zaid. Nah, kalau hitung-hitungannya Usama bin Zaid ini kan termasuk cucu asuhnya Rasulullah. Cucu asuh. Ya. Nah, Usama bin Zaid ini setelah abinya meninggal dunia, kemudian Rasulullah mengutus lagi ya untuk ke Suriah ketika itu, dan di Suriah ketika itu sedang dikuasai oleh tentara Rum ya, atau Bizantium Rum. Itu ternyata yang memimpin adalah Usama bin Zaid. Tahu antum berapa usianya? 18 tahun. Dan beliau membawai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat senior. 18 tahun usianya. Dan kalau antum perhatikan lagi sejarahnya para sahabat itu luar biasa. Luar biasa sekali. Mereka ternyata itu sudah banyak diberikan tanggung jawab oleh Rasulullah di usia-usia yang masih belia. Apa pelajarannya? Pelajarannya kalau kita perhatikan, ternyata metode pendidikan ulama-ulama zaman dahulu, mereka itu sudah mendewasakan dan memanusiakan anak-anak sesuai dengan usianya. Jadi jangan heran, kalau di usia mereka 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, mereka itu sudah mandiri. Anda punya anak laki-laki, SMP, apalagi SMA, kuliah, masih minta duit sama Anda, ya, itu anak Anda itu terkategori fakir miskin loh, tahu nggak Anda? Anak Anda itu fakir miskin karena Anda nggak berkewajiban untuk memberikan nafkah sama dia. Dia masih Anda biayai, masih Anda inikan, ya. Dan ini kesalahan kita yang paling banyak. Kita itu cenderung sudah mengikuti ya kurikulum ya. Ustaz Afwan, entar lagi mati dan pas azan maghrib, mungkin 10 menit lagi kita sambung lagi Ustaz ya, 10 menit lagi ya. Bisa Ustaz ya? Taib insyaallah ya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Afwan, tadi terputus karena di Bali harus maghriban dulu. Taib. Iya, ini akhirnya keputus-putus akhirnya ya. Iya. Ya, baik ya. Ini dikarenakan juga di Jakarta kurang lebih 10-15 menitan lagi masuk maghrib ya. Baik. Jadi insya Allah kita persingkat-singkat aja ya. Tadi kita sampai mana ya? Tentang ya. Ya, satu lagi antum ingat. Taib. Ya. Nah, berkenaan dengan dengan menikah muda ya. Jadi memang ada kendala-kendala di situ ya. Di antaranya kendala ada
ketakutan di dalam tidak pede ataupun tidak berani untuk maju karena masalah rezeki, masalah belum mapan dan yang semisalnya. Jadi yang perlu kita pahami bersama adalah ya, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menentukan bagi masing-masing orang itu bagian rezekinya masing-masing. Dan ketahuilah bahwasanya ya, rezeki Allah itu sesuatu yang misterius. Artinya misterius ya. Itu nggak ada manusia yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan ada asbab, ada jalan-jalannya, ada faktor-faktornya. Nah, selama kita berusaha untuk ya mengambil sebab, berusaha ya, dan Allah ketika ya membuat ataupun menentukan sebab itu ada dua macam. Ada sebab kauniyah, ada sebab syar'iyah. Ya. Nah, sebab kauniyah ini adalah sebab yang sifatnya sunatullah. Artinya ya, ketika antum pingin dapat sesuatu, antum harus berusaha untuk meraihnya. Antum pingin makan, ya antum harus mencari makanan, gitu loh. Ini adalah sunnah kauniyah. Nah, cuman caranya antum untuk mencari makanan itu bisa dengan cara yang halal, kerja, atau bisa dengan cara yang haram, misalnya merampok atau merampas makanan orang lain. Nah, kita tentunya ya ingin dengan cara yang baik dan yang halal. Kemudian ada sebab syariah. Nah, di antara sebab-sebab syariah di situ ternyata ada loh ya, hal-hal yang apabila kita lakukan itu ternyata bisa membuka pintu-pintu rezeki buat kita gitu loh. Di antaranya dengan memperbanyak istighfar. Ya, ini di antara sebab-sebab syariah. Kita sebagai muslim kita dituntut harus ya yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah Rabb kita, Maha Adil. Allah adalah Rabb kita yang Maha memberikan rezeki. Ya. Nah, selama kita berusaha, apalagi kita mengambil sebab kauniyah dan sebab syariah, insya Allah Allah akan bantu, Allah akan tolong gitu loh. Nah, cuman seringkali di antara kekhawatiran kita adalah kita sudah terlalu banyak memikirkan hal-hal yang nggak perlu kita pikirkan. Misalnya, ya kita sudah mikirin nanti bagaimana kalau punya anak, bagaimana nanti kalau ini, ya antum pikirkan itu sesuatu yang sedikit demi sedikit. Dan itu bisa kita lakukan dengan kesungguhan. Insya Allah Allah akan mudahkan gitu loh. Memang perlu kita punya visi ke depan ya, kita kepingin kita punya ini sendiri, punya itu sendiri ya. Punya tempat tinggal sendiri dan seterusnya. Insya Allah bisa kok, bisa ya. Jadi selama antum yakin, antum berusaha untuk mengambil jalan yang Allah akan berikan kemudahan insya Allah. Ya, terus kemudian seringkali mentoknya adalah masalah keluarga. Ya. Yang laki-laki juga belum ngomong sama ibunya, belum ngomong sama bapaknya. Ketika ngomong sama bapak ibunya, kamu mau kalau kata orang Jawa, katanya mbok kayak pangan opo bojomu. Jadi istrimu nanti mau kamu kasih makan apa nanti gitu loh. Ya. Nah, itu karena apa? Karena ternyata memang orang tua kita sendiri adalah masih belum percaya dengan kita gitu loh. Nah, jadi ini juga PR bagi kita supaya bagaimana kita bisa menunjukkan kalau kita itu sanggup berdiri sendiri. Kalau memang kita misalnya ya udah lulus SMA, kita masih tinggal di rumah, nyantai-nyantai di rumah, gelantongan di rumah, makan ngambil yang sudah disiapin di rumah, kagak ngapa-ngapain, kemudian tiba-tiba minta kawin ya, orang tua yang mikir ate mbok pangani opo gitu loh. Tapi kalau misalnya kita sudah menunjukkan ya, kita sudah sanggup mandiri, kita keluar, kita belajar, kita ngelesi misalnya, kita lulus kuliah, kita belum punya kerja, kita ngelesi, kemudian kita bikin proyek ya, kemudian yang semisalnya kita punya penghasilan sendiri meskipun kita belum punya rumah. Nah, itu insya Allah namanya orang tua kita ketika ditanya, kamu mau makanin apa anak orang? Ya sama Bu, seperti saya makan Bu, seperti Ibu makan ya, makan nasi. Dan insya Allah bisa lah kita berusaha untuk hal tersebut gitu loh. Nah, cuman yang susah lagi itu adalah bagi para akhwat. Ya, kalau para akhwat sebenarnya itu bergantung kepada calon suami yang akan meminta meminta putrinya ini gitu loh. Nah, ini juga sudah kita bahas ya. Kadang-kadang ya banyak ya
apa teman-teman ikhwan ini yang mohon maaf banget ya kalau semisalnya perkataan saya agak kasar, cemen itu. Banyak yang cemen. Ya. Jadi kenapa kok saya katakan cemen ya? Jadi ketika dia sudah ketika dia sudah akan memutuskan untuk khidbah, ya, ketika dia akan meminta, ya, ingin meminang si akhwat tersebut, dia datang ke rumahnya akhwat. Nah, sebelumnya dia minta informasi tentang keluarganya si akhwat. Oh, bapaknya ternyata pensiunan TNI. Oh, bapaknya tuh gini. Wah, sudah berasa takut, keder. Takut sih lumrah, itu suatu hal yang manusiawi, asalkan tidak sampai menghalangi kita untuk untuk berusaha meraih tujuan kita gitu loh. Ya. Nah, intinya kita terus berusaha. Ya, dapat informasi bapaknya galak dan lain sebagainya, ketahuilah bahwasanya insya Allah kalau itu jodoh, ya bapak yang galak tadi juga akan menjadi bapak Anda juga loh. Ya, jadi nggak usah kita terlalu khawatir dengan informasi-informasi itu. Ya, dan kita belum tahu bagaimana galaknya sebelum kita saksikan sendiri gitu loh. Ya kita datang. Ya datang misalnya memang ternyata di atas meja udah naruh golok, misalnya bang, cuman gitu. Ya kita sudah kemeringet gitu kan, padahal cuman pengen pamer doang. Ini loh golok Betawi gitu kan. Ya. Nah, terus kemudian kita menyampaikan maksud kita. Sang bapak juga sama, ternyata bertanya dengan pertanyaan orang tua kita. Anak saya ini dari kecil, makannya, ininya, semuanya sudah saya perhatikan. Kalau menikah sama kamu, apa yang bisa kamu berikan? Ya, saya bisa memberikan kasih sayang dan cinta kasih. Itu jawaban yang nggak benar itu. Emangnya bapaknya nggak memberikan kasih sayang dan cinta kasih? Oh, tak kan beda, Ustadz. Kasih sayangnya bapak sama kasih sayang saya. Apa bedanya? Kasih sayang bapaknya sudah terbukti, kasih sayang ente belum ada buktinya gitu loh. Suatu hal yang belum ada buktinya, ente nggak bisa mengklaim dong gitu loh. Jadi seharusnya apa yang bisa kamu berikan, saya akan berusaha untuk bisa menjadi sosok laki-laki yang bertanggung jawab untuk anak bapak. Pak, gombal kamu. Diusir kita nggak apa-apa, ya udah Pak, mari Pak, besoknya datang lagi ketuk pintu. Ngapain lagi? Ada gitu. Kamu ke sini. Saya ingin meminang anak bapak. Enggak boleh. Ya, baik Pak. Kita pergi lagi, besoknya datang lagi atau minggu depan datang lagi. Namanya orang yang dia sudah punya niat, ya, ditolak oleh bapaknya, asalkan anaknya nggak nolak loh. Kalau anaknya nolak ya sudah, habis sudah. Kalau anaknya nolak ya antum nggak bisa maksa-maksa lagi gitu loh. Tapi masih bapaknya yang nolak, masih ada kesempatan. Asalkan anaknya mau. Ya. Antum tinggal datang, ya antum tinggal bagaimana berjuang untuk mengambil hati bapaknya. Antum sudah berhasil nih ngambil hati anaknya. Berarti antum harus bisa ngambil hati bapaknya, gitu loh. Dan percuma antum bisa ngambil hati bapaknya, tapi hati anaknya antum masih belum bisa ngambil. Ya. Jadi yang penting itu tadi berusaha. Kalaupun toh seandainya antum sudah berusaha semaksimal mungkin dan ternyata memang tidak tidak berhasil, ya berarti itu memang bukan jodoh antum. Dan mungkin Allah sedang mempersiapkan ada jodoh yang jauh lebih baik. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya mungkin ini yang dapat sampaikan ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kali ya yang sudah masuk ya. Jadi sembari menunggu maghrib ya. Ya. Saya Ustaz Barakallahu Fik, semoga yang mendengarkan kajian ini bisa tercerahkan karena Masya Allah sangat-sangat bermanfaat sekali. Walaupun bagi kami ini sendiri Masya Allah baru bagian Ustaz. Tapi Ustaz, ada pertanyaan masuk dari salah seorang pemirsa. Ana seorang mahasiswi di salah satu ma'had dan peraturannya tidak menikah selama masa belajar. Langkah apa yang harus Ana ambil? Ana masih ingin belajar, tapi di sisi lain Ana takut terfitnah gitu Ustaz. Contoh. Baik. Yang perlu kita pahami ya, bahwasanya di antara ya hal yang patut kita pegang adalah al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu wajib berpegang dengan persyaratan yang sudah dia sepakati. Kalau dia misalnya masuk ke dalam suatu lembaga kampus, dia belajar di ma'had dan itu dipersyaratkan untuk tidak menikah dulu ya, dengan berbagai macam alasan yang memang sudah ditentukan oleh kampus, maka hendaknya kita tidak melanggar aturan tersebut. Kalau kita ingin melanggar aturan itu, kita harus menyampaikan kepada kampus, kita ngomong, saya kepingin menikah, ya kita minta dispensasi
ya untuk menikah misalnya, kalaupun tidak diizinkan berarti cuma ada dua. Ima kita tinggalkan kampus kita menikah, atau kita bersabar, kita belajar dulu. Insya Allah kita mematutkan diri dulu, dan setelah kita selesai, insya Allah bakal banyak kok ikhwan-ikhwan yang mau datang. Insya Allah. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz, kayaknya dari seseorang yang galau. Pertanyaannya adalah, Afwan, Ustaz tolong beri nasihat ke Ana sedang futur. Afwan, mana dia? Ana sedang futur, Ana down sebab Ana gagal menikah. Setelah ikhwan menentukan hari dan tanggal, tapi dia pergi begitu saja. Ya, Anda merasa kecewa, itu manusiawi. Anda merasa sedih, manusiawi. Anda merasa marah, manusiawi. Karena kita manusia. Pada saat kita sudah diberikan janji-janji, kemudian diingkari janji tersebut, kita marah, itu suatu hal yang manusiawi. Manusiawi sekali. Tapi seorang muslim yang baik, yang cerdas, dia tuh tidak akan selalu terkungkung dan terbelunggu dengan kesedihan itu terus gitu loh. Jadi bolehlah kita sedih 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi kita harus move on dong. Ya, kita harus pindah, kita harus move on gitu loh. Dan juga kalau kita mau berpikir sebenarnya ini ada kebaikan Allah di situ. Kenapa? Allah selamatkan Anda dari ikhwan yang bisa jadi ketika dia menikahi Anda, ya, dia akan menjadi sosok yang tidak bertanggung jawab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan hal yang baik, Allah sudah bongkar, Allah sudah perlihatkan. Buktinya apa? Ketika sudah mau hari H, dia nggak muncul, dia lari, dia pergi. Ini orang yang nggak layak untuk diri Anda. Artinya Allah sudah memberitahukan untuk diri Anda, dan insya Allah ya, Anda harus yakin akan ada sosok yang lebih baik lagi yang insya Allah akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan itu tadi, ya, kita harus banyak beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena ketika ada laki-laki yang sudah, ya, tadinya sudah fix mau menikahi kita, tiba-tiba gagal, batal, kita harus introspeksi juga. Bisa jadi karena ada dosa-dosa kita, kesalahan kita. Siapa sih di antara kita yang nggak bersalah? Siapa di antara kita yang nggak berdosa? Nah, tapi itu penting bagi kita untuk muhasabah, introspeksi, kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, ya, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena apabila seseorang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah insya Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan makhluk yang lainnya. Jadi kita fokus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kemudian yang kedua, kita semakin memperbaiki diri kita, ya. Jadi kalau yang tadinya kita mungkin masih banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan ini, kemudian setelah kita introspeksi, ya, kita tahu laksanakan itu, kita berusaha lebih memperbaiki diri, kita lebih semangat belajar, lebih semangat beribadah. Ya, ketika Anda, ya, sudah istighfar kepada Allah, Anda memperbaiki diri Anda lebih meningkatkan kualitas ibadah Anda, keimanan Anda, insya Allah grade Anda akan semakin naik. Ketika grade Anda semakin naik, berarti insya Allah Allah akan mendatangkan jodoh yang insya Allah lebih baik lagi, insya Allah Ta'ala. Yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah kita merasa. Kemudian yang terakhir, gak usah mikirin ucapan orang, ya. Ucapan orang, perkataan orang, dikasihan deh, ditinggal, gak usah kita pikirin. Perkataan mereka itu gak akan memberikan madarat sama sekali buat kita. Gak akan menambah kemuliaan kita, dan juga gak akan menghilangkan kemuliaan kita juga. Gak ada. Kecuali pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak usah gubris ucapan-ucapan manusia. Makanya, ya, itu diantara cara agar kita itu bisa terus maju, itu adalah sikap tajahul. Antum tahu apa itu artinya? Apa tajahul? Tajahul itu artinya adalah, ya, artinya adalah we don't care about what people saying. Jadi apa ya? Tajahul itu cuek gitu loh, cuek. Cuek. Don't give a damn. Apa kalau orang Inggris bilang itu kan? Jadi kita nggak usah mikirin pandangan-pandangan orang gitu loh. Karena apa? Karena diri kita, ya, kita ini adalah sosok manusia yang tidak dideskripsikan atau tidak dibentuk, ya, oleh pandangan orang, tidak. Tapi kita adalah sosok manusia yang mana kita dibentuk, ya, dengan bagaimana kita melakukan, kita beramal, kita
berakhlak, kita beradab, kita berperangai. Jadi seperti itu. Ya. Dan apapun yang kita lakukan mesti akan ada orang yang akan mengkritisi, mencemooh, menghujat. Kita nggak perlu melihat itu. Ya, kecuali nasihat insya Allah iya. Ya baik ya. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan ya. Dikarenakan ntar lagi sudah masuk waktu maghrib ya. Jadi mungkin ini yang dapat pernah saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan kita berikutnya ya. Dan jika ada perkataan-perkataan saya yang salah atau yang kurang berkenan, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Ya, untuk kajian kita berikutnya ataupun bincang santai kita berikutnya nanti jangan lupa terus untuk melihat informasi di Bali Mengaji, insya Allah. Baik, Kang Badrimin, ini dulu yang bisa saya sampaikan ya, Kang. Baik, Ustaz. Sebab bentar lagi sudah masuk waktu maghrib. Ya. Ya, baik. Yes. Semoga Allah memberkahi umur antum dan urusan antum semua. Amin. Ilmu antum. Amin. Amin wa iyyakum wa antum kadzalik. Bagi pemirsa yang ingin mendapat rekaman, insya Allah Ustaz akan merilis atau men-share rekaman tersebut di Instagram beliau atau di Twitter saja, insya Allah Ustaz ya. Podcast. Karena banyak yang bertanya Ustaz. Baik, karena banyak bertanya Ustaz, rekamannya di mana gitu. Baik, demikian kepada pemirsa sekalian. Dengan demikian kami akhiri saja Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.